Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar Boleh siang hari ini? Kok ceria banget? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebenarnya sih ceria tidak terlalu ceria, Pak. Lagi galau. Lagi galau. Punya waktu tidak? Saya pengen curhat sama ibu. Gimana bu? Maaf dong, Pak Ican. Maaf. Ya, Bapak yang wawancara saya, Pak. Giliran saya yang nanya. Saya jadi coach, Bapak jadi coach. Saya yang curhat, Pak. Terbalik. oh iya sudah. Oh, terbalik sudah. Maaf, maaf, maaf bu. Ya, Kita ulang, dari kita ulang, ya kita ulang. 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 Ya. Silakan Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Silakan Bu, Ririn pada silakan. siang hari ini? Ya, Alhamdulillah. silakan Bu, Sehat, silakan Bu. Pak. Dimulai ya. Saya sudah rekam Bu. Kelihatannya Bu Ririn kok gelisah banget sepertinya. Ada apa ya? Kelihatan ya Pak, saya gelisahnya ya Pak ya, galaunya kelihatan di sini ya Pak ya. Iya, kelihatan banget itu. Ada masalah apa, Bu Ririn? Ada yang bisa dibantu kira-kira, Bu Ririn? Sebenarnya sih tidak terlalu, tetapi masalah ini sedikit mengganggu pikiran dan hati saya Pak. Sebenarnya saya butuh teman curhat Pak, istilahnya untuk sharing saya. Bapak ada waktu tidak untuk mendengarkan curhatan saya? Ada, Bu. Silakan saja. Kira-kira curhat apa ya, Bu? Boleh, Mm, silakan saja, Bu. Saya berikan waktu untuk mm, Ibu. saya Langsung ini Bu, ingin langsung Bu. saya ingin Langsung. mendapatkan apa ya, Silakan. supaya mendapatkan ide bagi Saya saya udah rekam Bu. sendiri dan bisa meluapkan gundah gulana curhatan saya ya Pak Oh ya, ya, maaf ini. dulu. Ibu belum. Oh ya, betul Bu. Iya, Di maaf. sini Oke Bu, saya terima kasih Bu. mempunyai masalah Pak, siswa saya ini kan kelas 7 SMP. Nah kebetulan minggu kemarin Silakan itu Bu. ada masalah Silakan, karena silakan. Rekam. tertangkap video lagi pacaran sama kakak kelasnya. Itu yang membuat saya galau Pak. Oke, Bu. Semoga Ibu bisa mencurahkan masalahnya dan cerita pada saya permasalahan Mm-mm. tersebut, Bu. Bu Mm-mm. Yunita silakan. Ya, karena itulah Pak, saya ini sangat-sangat bingung sekali ya Pak menghadapi anak-anak ini. Terus terang saja itu sangat berpengaruh. Saya takutnya berpengaruhnya kepada teman-temannya yang lain ya. Karena itu merupakan suatu contoh yang tidak baik bagi anak didik kita. Kurasa Ibu sebenarnya harus fokus kepada permasalahannya apa, seperti itu Bu. Mm-mm. Gimana? Seperti Ibu harus fokus dengan permasalahan Ya Pak. tersebut. Ya Pak, di sini saya juga memposisikan diri saya untuk lebih fokus untuk mengatasi masalah ini, karena ini bersangkutan dua orang ya Pak, anak kelas 7 Iya. saya sebagai wali kelas dan kelas 9 itu sebagai kakak kelas, di mana itu kan sangat-sangat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak didik yang lain. Kira-kira Bu, situasi atau kejadiannya kira-kira di mana dan kapan ya Bu ya? Mm-mm. Kejadiannya itu lebih kurang 3-4 hari yang lalu ya Pak ya, itu tertangkap kamera. Nah di sini kami waktu itu memang bukannya diperbolehkan membawa HP, tidak. Ini kami membawa HP dikarenakan ada proyek P5 Pak, di mana di kelas 7 itu diperbolehkan misalnya dalam satu kelompok membawa 2 atau 3 HP, karena pada saat itu posisinya anak-anak disuruh membuat media pembelajaran. Mereka tidak mau, istilahnya lebih kreatif, mereka memakai telepon pintar dibandingkan harus menulis di buku Pak, seperti itu. Kira-kira ke depannya apa sih yang dapat Ibu
sampaikan kepada anak tersebut permasalahannya seperti apa kira ke depannya supaya tidak terjadi permasalahan lagi, kira-kira apa sih Bu? Ini kemarin itu alhamdulillah nanti rencananya sebenarnya sudah untuk kakak kelasnya sudah dipanggil ya Pak ya, karena pada posisi itu waktu hari itu saya ada kegiatan yang lain, karena itulah anak hanya dia kemarin dipanggil guru BK langsung. Nah mungkin kan kita nih beda ya Pak, anak-anak kan biasanya lebih dekat dengan wali kelas dibandingkan dengan guru BK. Nah, mungkin nantinya saya ini inginnya bertemu face to face dengan anak tersebut. Kebetulan anak saya itu laki-laki ya Pak ya, dia cowok. Iya. Alhamdulillah, kalau anak remaja kan sekarang itu tidak mau dimarahin Pak, maunya dibaikin, maunya face to face, istilahnya mengakrabkan diri kitanya kepada mereka. Untuk yang kelas 9 kemarin sudah ditindaklanjuti dan mungkin ini saya juga akan langsung memanggil orang tuanya Pak. Insya Allah ini langsung dilaksanakan memanggil karena pada sebelumnya sudah dibina sama guru BK-nya. Iya, tadi Ibu ingin memanggil orang tuanya. Kira-kira kapan Ibu memanggil orang tua tersebut untuk misalkan masalah anak-anak pada pacaran itu? Karena apa? Secepatnya. Karena kalau tidak dipanggil lama-lama nanti akan berkelarut-kelarut nanti akan merusak citra sekolah Ibu. Ya benar itu Pak. Secepatnya Pak. Insya Allah kalau misalnya ini masalah mungkin besok saya langsung memanggil orang tua wali siswanya. Insya Allah kedepannya itu kita ada pertemuan ya antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Mungkin pertamanya saya memanggil orang tua laki-laki ya. Saya tegaskan terlebih dahulu apakah mereka hanya tidak sengaja atau bagaimana ataukah pacaran, sebabnya kan kalau anak-anak biasanya kalau curhat dengan guru satu dengan guru lain dia agak beda. Mungkin kalau dengan wali kelas dia akan merasa lebih comfort, lebih nyaman. Saya pertama mungkin akan memanggil kedua orang tua yang laki-laki. Kalau sudah mungkin anak perempuan itu juga orang tuanya harus dipanggil juga Pak. Sebabnya kalau tidak hanya satu pihak kita tidak bisa dengan kejelasan kalau antara orang tua siswa laki-laki dan perempuan kita pertemukan, mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kedua orang tuanya. Ini loh anak kita istilahnya tuh Pak, supaya tidak ada kerancuan kita dalam menyelesaikan masalah Pak. Mungkin nanti juga ada dibuat perjanjian di atas materai karena ini terjadi di lingkungan sekolah Pak, seperti itu. Iya Bu, kira-kira pemanggilan tersebut apakah nanti ada kendalanya dalam pemanggilan tersebut? Apakah setelah dipanggil, apakah anak tersebut tidak mau pacaran lagi di sekolah atau bagaimana kira-kira hambatan ada bagi Ibu nanti dalam pemanggilan dengan orang tua tersebut? Merupakan hambatan bagi saya juga sih Pak sebenarnya. Kadang kan namanya perasaan hormon ya, karena kita belajaran IPA itu tidak bisa dipungkiri Pak. Hormon anak-anak apalagi dia remaja itu dia sudah memulai rasa simpatik, bukan rasa suka ya. Kita mengutamakan seperti rasa simpatik yang memang tidak bisa dicegah. Mungkin dengan adanya pengarahan atau pertemuan dengan kedua orang tua masing-masing mungkin diberi pengertian lebih apa dampaknya, apa pengaruhnya anak-anak tersebut, istilahnya seperti itu Pak mungkin nantinya. Oh, setelah anak dipanggil, apakah itu misalnya ada solusi lain dalam pemanggilan anak tersebut, orang tua dipanggil, apakah nanti ada solusi yang lain daripada sebelum pemanggilan itu atau nanti sudah dipanggil, adakah solusinya seperti itu Bu? Mungkin rencana saya selanjutnya dengan memanggil, dengan memberikan pengertian kepada siswa tersebut, mungkin nanti ada sedikit
kami kan di BK itu ada, memang kalau di SMP ada ruang khusus BK ya Pak ya, psikologisnya ya Pak ya. Dimana biasanya kan permasalahan itu dari wali kelas, dari BK, kemudian baru kalau tidak selesai baru siswaan. Mungkin setelah saya memberi pengarahan, memberi pengertian dampak positif negatifnya dari mereka pacaran itu, mungkin nanti ada sedikit arahan khusus dari ruang BK-nya, di mana guru BK-nya kan nanti kita per kelas itu memang ada guru BK-nya ya Pak ya, mungkin sedikit lebih disugesti kalau pacaran itu banyak negatifnya. Kalau positifnya tuh mungkin semangat sekolah saja. Tapi kalau negatifnya kita takutnya mereka berbuat hal-hal yang di luar batas norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, seperti itu Pak. Mungkin nanti lebih pengarahannya ke ruang BK, didudukan, diberi pengarahan yang baik, sehingga anak-anak, kan kalau sekarang anak-anak tidak mau dimarahin ya Pak ya, maunya diayomin, maunya kita ini harus berkolaboratif dengan siswa tadi, seperti itu Pak. Iya, oke Bu. Selanjutnya, adakah strategis Ibu dalam pemanggilan siswa tersebut? Seperti apa strategi Ibu dalam pemanggilan tersebut? Mungkin strategi saya itu berkomitmen dulu ya Pak ya, berkolaborasi terlebih dahulu. Saya sebelum memanggil itu biasanya konsultasi dulu dengan guru BK-nya, kemudian dengan guru wakil kepala sekolah bagian wakah kesiswaannya Pak ya. Kalau saya biasa strateginya seperti itu. Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu ke ruang BK-nya dengan kesiswaannya, bagaimana ini, apakah langsung saya memanggil, apakah cukup dengan saya saja, kemudian diberi pengarahan oleh guru BK, mungkin seperti itu, atau mungkin nanti orang tuanya dipanggil oleh wakah kesiswaan. Otomatis strateginya ini Pak, kita harus memberi sanksi. Biasanya kalau sanksi kami itu dia harus bertanda tangan di atas materai, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dengan memberikan pengarahan yang tepat. Seperti itu. Iya, oke Bu. Kira-kira apakah misalnya strategi Ibu tadi, apakah bisa berhasil dengan strategi pemanggilan tersebut, atau untuk kedepannya apakah anak itu Ibu yakin anak itu berhasil tidak akan mengulangi perbuatannya lagi itu Bu? Kalau dari sekolahan Pak, insya Allah kita namanya perasaan ya Pak ya, mungkin berangsur-angsur lah Pak, tidak bisa langsung stop istilahnya, mungkin tidak bisa, dikarenakan kan ini menyangkut perasaan Pak. Anak-anak kan namanya dia lebih canggih daripada kita, mungkin agak sedikit lebih keras pengarahannya nanti dengan menggunakan materai. Karena kalau sudah menggunakan materai Pak, itu berarti sudah ada hukumnya ya Pak ya, secara hukum itu sudah ada materainya. Biasanya ada sanksi apabila melanggar lagi pelanggaran kita ini, misalnya pacaran lagi, ketahuan pacaran lagi, bersiap-siap mendapatkan sanksi yang lebih berat dari hanya sebagai memanggil wali murid itu Pak. Apakah yang setelah dilakukan oleh Ibu Ririn, apakah ada jalan alternatif yang lain selain pemanggilan tersebut kepada anak itu, kira-kira Bu? Kalau menurut saya, mungkin pemikiran saya itu tadi Pak, sepertinya anak-anak ini memang harus dipanggil dan didudukkan Pak. Harus benar-benar didudukkan, harus benar-benar diposisikan, mereka membuat comfort, nyaman, dengan memberikan pengaruh, menceritakan banyaknya pengaruh negatif dari mereka, karena tidak menutup kemungkinan Pak, karena mereka anak-anak sekarang kan mempunyai HP gadget yang tersendiri ya, kadang orang tua juga tidak terkontrol lagi dengan mereka, seperti itu Pak. Mungkin agak lebih keras nanti Pak, atau saya mungkin bisa tahu langsung kepada orang tuanya untuk mengatur pemakaian HP anak-anak, seperti itu Pak. Kan kalau di sekolah anak-anak memang tidak memakai HP kecuali kami proyek P5 kemarin, seperti itu Pak. Mungkin agak lebih keras untuk
mendisiplinkan si anak tadi perlu dukungan dari orang tua yang pastinya Pak. Jangan kita hanya sebagai guru saja, kamu tidak boleh begini-begini, melarang segala macam istilahnya. Tapi kita harus berkolaboratif juga Pak, sepertinya dengan orang tua di rumah. Oke Bu ya. Kira-kira tadi sudah jalan alternatif. Apakah setelah dia apa namanya membuat perjanjian di atas materai, kira-kira di dalam perjanjian tersebut kira-kira ada berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari kira dalam perjanjian tersebut? Selamanya Pak, selamanya sampai anak itu SMP. Ya, biasanya kan ada buku hitam kita Pak Aman di guru BK itu ada. Jadi kalau misalnya dia melanggar lagi, kita masih bisa membuka, oh waktu kelas 7 kamu udah melanggar peraturan bla 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 bla. Istilahnya itu kan anak-anak itu kan kalau misalnya 3 kali diperingatin, naik ke ruang BK, sudah BK misalnya BK tidak bisa lagi ke Waka, nah dari Waka itu mungkin ditindaklanjutkan dengan anak biasanya. Seandainya kalau kasusnya sudah berat Pak, diletakkan di Waka kesiswaan. Kalau dia tidak berhubungan dengan hukum, mungkin langsung ke kepala sekolah Pak, dengan pertimbangan yaitu tadi ada buku hitamnya, jadi tidak semerta-merta kamu melanggar harus keluar, tidak. Ada, dia dari tahun ke tahun sudah ada laporannya Pak. Jadi anak itu dari kelas 7 kasus sekecil apapun bila menyangkut norma-norma tadi, dia sudah ada, walaupun dia kelas 9, posisinya dia pertama kali melakukan kelas 9, tetapi dia kelas 7 8 dia sudah ada istilahnya surat perjanjian di atas materai, itu tetap dihitung Pak, seperti itu. Iya, oke, tetap dihitung kalau dia perjanjian, ada perjanjian selamanya tetap dihitung. Tapi yang selanjutnya dalam perjanjian tersebut, kalau dia seandainya sudah berulang-ulang kali, sudah 2 kali dan 3 hari, apa sih tindakan untuk selanjutnya, Bu? Biasanya itu nanti wali kelasnya Pak ya akan berkoordinasi langsung dengan ruang BK Pak, dengan guru BK-nya. Biasanya kalau misalnya sudah berkali-kali, wali kelasnya sudah angkat tangan Pak, itu sudah melalui ranah BK Pak. Nah kalau biasanya kan kalau cuman dia pengalaman sih Pak, kalau anak-anak sudah materi 1 kali sudah ngeri Pak, sudah ketakutan mereka, biasanya seperti itu. Biasanya agak trauma mereka kalau sudah masuk ruang BK, sudah materi, sudah agak pengalamannya agak ngerem istilahnya, agak ngerem mereka Pak. Mereka sudah takut kalau sudah dimasukkan, sudah ada tanda tangan di surat perjanjian, sudah ada tanda tangan di atas materai, mereka dengan sendirinya kesadaran mereka sendiri takut muda lagi Bu, istilahnya Pak, seperti itu. Artinya tadi pemanggilan pertama, kedua dan 3 berarti kolaborasi dengan kalau SMP yaitu kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, guru BP tadi ya. BK ya. Saya akan berkolaborasi dengan BK, rekan sejawat yang dibantu. Biasanya kan ada setiap guru, biasanya teman-teman kan biasa bertanya ada apa masalah apa, orang tuanya tuh datang, biasanya ditelaah lagi si anak tadi dari ruang berkolaborasinya dengan rekan sejawat, dengan guru BK, atau kalau memang itu sangat-sangat memprihatinkan langsung ke kesiswaan Pak, seperti itu Pak. Iya Bu, menurut Ibu tadi sudah misalnya ada perjanjian, menurut Ibu Ririn siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam menangani atau meneken perjanjian tersebut? Iya. Yang pastinya siswa itu sendiri Pak, siswa itu sendiri, kemudian wali muridnya atau orang tua, ada juga tanda tangan dari saya sebagai wali kelas. Apabila itu masalahnya tidak terlalu viral atau terlalu urgent, biasanya cukup tanda tangan itu siswa, wali murid, orang tua, dan guru BK. Seperti itu Pak. Kami berkolaboratif dalam hal seperti itu, tapi dengan pemberitahuan kepada waka kesiswaan. Tetapi waka kesiswaan tidak menandatangani, cukup diberitahu. Ini loh acaranya hari ini Bu, dijelaskan sedikit. Jadi waka kesiswaannya walaupun tidak ikut campur langsung, dia mengetahui kasus si anak tersebut Pak. Gini Bu Ririn, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Ririn ya.
Bu Ririn, apakah dari kasus tersebut bagaimana cara Bu Ririn menyimpulkan cari solusi yang terbaik untuk anak tersebut, Bu Ririn? Solusi saya, Pak, saya akan memanggil anak itu face to face. Langkah pertama saya itu pasti yang saya lakukan face to face, kemudian memberikan arahan dan nasihat. Kemudian saya juga akan memanggil siswa perempuan ya Pak, wanita itu. Ya. Tidak mungkin saya hanya memihak kepada anak saya sendiri. Sebagai wali kelas saya juga akan mendudukkan mereka berdua dengan memberi nasihat, memberi arahan, kita ngobrol istilahnya santai. Kemudian saya akan mengadakan pertemuan kepada orang tua kedua siswa tersebut dengan menjelaskan, dengan memberi arahan, dan biasanya saya akan ditemani atau dikawal oleh guru BK-nya, Pak. Biasanya guru BK akan siap sedia di samping saya karena solusinya itu pasti akan dibuat perjanjian, Pak. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan terlaksana Pak pelaksanaannya ini sehingga permasalahan ini bisa cepat selesai. Wow, keren sekali bincang-bincang dari Bu Ririn siang hari ini. Semoga untuk selanjutnya Ibu Ririn bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan nanti ada hasilnya untuk siswa tersebut, juga untuk Bu Ririn, juga untuk sekolah atau akademik tersebut. Terima kasih Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan waktu untuk Bapak sehingga sedikit ada pencerahan dan ada plong di hati ini ya Pak ya terhadap masalah yang saya hadapi sekarang. Dan terima kasih Bapak sudah menemani saya, mendengarkan curhatan saya hari ini dengan sabar. Semoga kita sehat selalu dan bisa menyelesaikan masalah siswa ini dengan aman, nyaman, dan tidak merasa dirugikan. Sama-sama Bu, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran ya Pak Cang? Iya. Oke. Ya, saya ya jadi coach ya Pak. Iya, ya. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ririn. Ya Pak, siang menjelang sore. Aduh, gimana ini kok muka Bapak itu ya, gundak gulana ya siang ini kok nggak ceria seperti biasanya? Iya Bu Ririn, saya juga bingung mau curhat, tapi bagaimana ya? Apakah Ibu Ririn bisa menemani saya atau mendengarkan curhat saya hari ini? Oh boleh Pak, boleh sekali. Saya nanti kita bisa saling mencerahkan ya Pak ya, saling memberi solusi. Oke, sekarang apa curhatan yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Saya sebenarnya ada permasalahan di sekolah 3 hari yang lalu itu sangat membuat saya sangat pusing sekali. Anak itu tadinya dari 16 siswa itu ada satu anak yang malas, buat PR juga malas, apalagi dia untuk belajar keluar masuk entah kenapa saya juga bingung merasa itu seperti Bu Ririn yang saya alami seperti itu. Oh iya, jadi seperti itu situasinya sekarang seperti apa Pak? Masih anaknya seperti itu? Iya, anak seperti itu. Tadinya anaknya rajin, tapi sekarang malas. Saya nggak tahu kenapa itu Bu Ririn tadi ya. Tiba-tiba malas, tidak membuat PR, keluar masuk, juga tidak mau ikut pelajaran, Bu Ririn. Apakah Bapak sudah mencari tahu kenapa anak tersebut yang biasanya itu rajin menjadi seperti itu? Apakah Bapak sudah menyelidiki atau menanyakan teman-temannya kenapa temannya berubah seperti itu? Tadi kemarin sudah saya cari tahu kenapa dia malas, tanya teman kawan-kawan terdekatnya, tapi kawan-kawannya tidak tahu kenapa dia malas jadi murung dan tidak ada semangat lagi seperti itu. Saya juga kawan-kawannya juga merasa bingung. Oh iya. Jadi
Jadi situasi apa yang ingin Bapak inginkan sekarang? Yang saya inginkan itu situasi anak tersebut semuanya tuh ingin mengikuti pelajaran saya dengan baik, kalau membuat PR dengan baik, rajin dan aktif untuk bertanya dan lain sebagainya seperti itu dalam kelas. Itu yang saya inginkan, situasi yang nyaman dan kondusif Ya, itu, Bu ya, Ririn, ya, ya. kondusif ya Pak, yang Iya, berkolaborasi Pak ya. iya. Nah, bagaimana istilahnya cara Bapak untuk mewujudkan keinginan Bapak tersebut? Cara saya mewujudkan keinginan saya itu tentunya saya memanggil siswa tersebut supaya Mm-mm, siswa tidak merasa malas lagi dan dia ingin mengikuti saya seperti biasa. Itu mm-mm. yang saya harapkan, siswa itu bisa, tak dia malas, dia tidak malas lagi seperti itu. Saya menginginkan siswa itu menjadi aktif kembali. Itu yang Iya, saya iya. harapkan dalam satu kelas tersebut. Mm-mm. Nah, menurut bagaimana kalau bisa strategi apa yang akan Bapak lakukan sehingga anak tersebut bisa rajin kembali yang seperti kita inginkan? Apakah Strategi yang saya lakukan, tentu saya pendekatan kepada siswa tersebut. Saya ada pendekatan siswa tersebut juga dengan orang tuanya, dan saya panggil orang tuanya ke sekolah, dan saya beritahu dengan orang tua tersebut masalahnya apa seperti itu. Jadi saya tidak semestinya saya tidak bosan-bosan nih memanggil orang tua tersebut untuk datang ke sekolah, biar anak itu nanti untuk kedepannya menjadi anak yang rajin dan pintar kembali, ya tidak itu menjadi sangat anak yang kita malas, ya. ya, itu sangat kita harapkan ya Pak ya, anak-anak kalau bisa rajin semua, tidak ada yang bolos, bisa sekolah dengan nyaman, itu yang pasti kita harapkan. Nah, dari sini apakah ada hambatan atau gangguan yang istilahnya mempersulit Bapak untuk menghadapi masalah siswa ini? Sebenarnya bagi saya sebagai wali kelas itu tidak ada hambatan sekali menghadapi anak tersebut. Karena kalau misalnya anak tersebut itu kenapa dia murung, itu saya panggil orang tuanya, saya mendekat orang tua. Mungkin dia setelah berbincang-bincang itu mungkin karena dari orang tua itu mungkin faktor ekonomi, mungkin Oh, juga faktor lingkungan. Jadi masa dia merasa malu dan minder, makanya menjadi malas tersebut. oh, Mudah-mudahan setelah pemanggilan orang tua tersebut, anak itu untuk yang akan datang, saya mengharapkan anak itu akan rajin kembali. ya itu berarti kalau kita rangkum Pak, solusi-solusi terbaik apa yang akan Bapak ungkapkan atau Bapak laksanakan sehingga Bapak bisa memanage untuk siswa ini supaya semangat lagi untuk belajar, Pak? Solusi-solusi apa saja? Atau cara yang tepat misalnya supaya Bapak tidak merasa galau lagi. Solusi yang saya ambil, yang pertama tentunya saya pemanggilan dengan tatap 2 atau 4 mata dengan anak tersebut, juga dengan kepada orang tuanya. Kadang saya panggil ke sekolah, kadang juga saya datang ke rumah. Itu Oh iya. terus saya nasihati, Hmm. jangan sampai anak tersebut tidak mau sekolah lagi, dan jangan sampai anak tersebut menjadi malas. Tadinya anaknya rajin, pinter, tiba-tiba malas gara-gara faktor lingkungan, karena faktor ekonomi. Itu yang saya nasihatkan, itu ada kata-kata yang saya berikan kepada orang tua untuk memberi semangat pada orang tua. Sayang karena anak tersebut sudah kelas 6, karena kalau udah kelas 6 tuh Iya, Pak. tinggal beberapa bulan lagi, hanya menghitung bulan lagi untuk ujian, seperti itu, Bu Ririn. Oh iya, itu sangat ini urgent sekali ya Pak. Sayang sekali kalau anak itu bermasalah karena anak tersebut sudah kelas 6 SD ya, berapa bulan lagi ya Pak ya akan tamat dan melanjutkan SMP-nya. Nah, menurut Bapak kriteria keberhasilan apakah rencana itu akan berhasil Pak? Kalau Bapak mencanangkannya untuk membuat solusi supaya anak ini kembali lagi rajin, kembali lagi aktif dan selalu berkolaboratif dengan teman-temannya. Apakah rencana itu akan kemungkinan berhasil ataukah ada Eh, solusi lain?
Solusi yang pertama itu dengan pemanggilan dengan pendekat kepada orang tua tersebut, kita mempunyai waktu atau pendekat itu jangan 1 kali 2 kali saja, tapi kita berikan jadwal seminggu 1 kali atau pendekat terhadap anak dengan orang tuanya. Insya Allah solusi itu akan berhasil setahap demi setahap. Tapi kalau hanya 1 kali itu tidak akan bisa. Tapi kalau kita pemanggilan itu pendekatan itu secara berkali-kali terhadap anak dan terhadap orang tua tersebut, insya Allah anak itu akan suatu saat nanti akan menjadi rajin kembali. Ya. Bisa mengikuti, dia akan semangat lagi Belajar ya. berkumpul dengan dengan teman-temannya dan berkolaborasi bercandaria dengan teman-teman sekelasnya, Bu, insya Allah. Ini kalau kita rencana Bapak sangat luar biasa ya Pak, solusinya sangat luar biasa. Ini kalau saya boleh tahu progres Bapak ini ada waktunya tidak? Misalnya dalam waktu berapa hari insya Allah anak tadi bisa berubah, atau mungkin ada waktunya seperti itu Pak, progres waktu Bapak untuk menyelesaikan supaya anak ini kembali ceria seperti biasa dan rajin seperti biasa. Progres saya untuk rencana saya untuk kedepannya supaya anak itu bisa rajin kembali, tidak merasa murung kembali, tidak malas kembali. Kalau PR dia akan membuat PR tersebut. Untuk rencana kedepannya saya membuat perencana itu yang pertama itu 1 minggu dulu. 1 minggu ya Pak ya, kita coba karena tidak bisa ya Pak ya memaksakan kehendak kita sebagai guru mau ini mau itu ya, berarti alon-alon kelakon ya Pak ya. Yang penting anak tersebut mau sudah terbuka dengan kita juga, alhamdulillah. Nah di sini selain dengan orang tua, Bapak berkolaborasinya dengan siapa saja untuk mendukung supaya anak ini kembali ceria, lebih pintar lagi, Pak? Yang pertamanya saya selaku wali kelas mungkin saya berkolaborasi dengan siswa yang malas tersebut, juga berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang terakhir itu berkolaborasi dengan teman-teman sekelas yang anak malas tersebut tadi, Bu, berkolaborasi. Ya, mudah-mudahan dengan solusi ini bisa berhasil ya Pak ya, progres kita. Insya Allah dalam 1 minggu nanti kita akan bertatap muka lagi mengenai progres ini. Nah, pertanyaan terakhir saya, apa yang bisa Bapak simpulkan dari curhat bersama saya siang ini? Setelah saya ngobrol dengan Bu Ririn, curhat dengan Ibu Ririn dari awal hingga akhir tentang permasalahan anak tersebut, alhamdulillah saya mendapat pencerahan, saya mendapat bisa menyadarkan diri saya dan mendapatkan ide atau ide yang baru dan pengembangan dari Bu Ririn dalam melakukan salah dan kembali fokus pada kasus anak yang malas tersebut. Semoga anak-anak tersebut kedepannya bisa menjadi rajin dan tidak malas lagi dan tidak minder lagi, walaupun sekalipun dia mempunyai masalah faktor ekonomi. Jadi saya sangat senang sekali bisa curhat dan bisa bercerita yang sangat banyak kepada Bu Ririn, dan Ibu Ririn telah mendengarkan curhat saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ririn yang menerima curhatan saya, yang menerima keluhan saya, yang telah mendengarkan keluhan saya pada saat ini yang sangat menyiksa hati saya, yang sangat membuat saya gelisah sekali dalam suatu memberikan pembelajaran tersebut. Tapi setelah curhat dengan Bu Ririn, alhamdulillah saya mendapat pencerahan dari Bu Ririn. Iya, wah keren sekali Bapak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan semoga saja bermanfaat bagi saya juga sebagai pembelajaran saya juga ya Pak untuk pengalaman selanjutnya, karena setiap anak ini mempunyai pemikiran yang unik, tingkah laku unik istilahnya Pak ya, dan semoga saja
hari-hari ke depan kita lebih menyenangkan dalam membimbing, menuntun siswa-siswa kita. Dan semoga saja rencana aksi Bapak nanti berjalan sangat-sangat baik dan anak tersebut kembali seperti semula, bisa bersekolah dengan lancar, perekonomian keluarganya juga semakin meningkat, kemudian dia lebih berkolaboratif dengan teman-temannya sehingga tidak minder lagi. Semoga bermanfaat ya Pak diskusi kita hari ini. Saya juga rasanya senang sudah bisa membantu membuat beban di hati Bapak agak sedikit berkurang. Ya, terima kasih Bu Rin karena sudah menemani saya curhat yang tadinya saya merasa gelisah. Tentunya sudah curhat sama Bu Rin, saya merasa senang, merasa plong, tidak ada beban dalam hati saya dalam mendidik anak tersebut untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih Bu Rin yang telah mendengarkan curhat saya pada hari ini, yang sudah menemani saya yang sangat yang baik, sangat bahagia, kelihatan Bu Ririn sangat bahagia kalau saya curhat dengan Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Bapak, sehat selalu dan selalu mendapatkan amal kita setiap hari karena ingin mencerdaskan anak bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya refleksi ya Pak ya. Sendiri. Refleksi saya ya. Bapak boleh duluan dulu. Refleksi saya sudah percakapan atau berbincang-bincang dengan Bu Ririn hari ini. Saya merasa senang dan bahagia sekali dan gembira telah bisa curhat dengan Bu Ririn. Bu Ririn juga telah mendengarkan curhat saya dengan amat sabar dan tersenyum pada hari ini. Saya karena senyuman Bu Ririn, curhat dengan senyum Bu Ririn, saya curhat tadi itu akan membuat hati saya akan merasa lega. Setelah itu saya akan mendapat pencerahan untuk pembelajaran kedepannya. Saya juga merasa senang dan tidak ada tekanan dan curhat dengan Ibu Ririn, merasa bangga dan bahagia sekali. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baiklah, refleksi dari saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Pak Ichan yang dengan sabar, dengan senang hati dan sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya yang berputar-putar tentang masalah siswa. Di sini saya merasakan ada perasaan lega ya Pak, karena memang sejatinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Kita butuh, istilahnya butuh teman curhat, butuh tempat sandaran di mana kita suka dan duka itu rasanya setiap hari itu ketemu dengan teman itu rasanya tidak ada yang kurang kalau tidak curhat. Walaupun hanya sekecil apa saja, jangankan curhat di sekolah ya Pak, curhat rumah tangga juga sering ya Pak, soal anak-anak, soal suami, soal istri, dengan keluarga, tetangga, pokoknya curhat. Tapi terima kasih Pak, karena pada hari ini Bapak sudah mendengarkan curhatan saya tentang masalah siswa saya, di mana setelah curhat sini ada perasaan lega ya Pak, oh rupanya solusinya seperti ini, mudah-mudahan dengan solusi seperti ini, siswa didik saya bisa kembali istilahnya bisa mengetahui dampak negatif dari istilahnya dari permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak. Nanti sering-sering ya Pak saya curhat dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan curhatan ini kita bisa saling bertukar pikiran. Mungkin ketiban saya nanti seperti itu, oh gini. Bapak ketiban mendapatkan juga masalah seperti kita berbagi pengalaman. Tapi kalau refleksi dari diri saya sendiri, perasaan saya itu lega karena ada yang tempat curhat, istilahnya Bapak dengan sabar bisa mengerti keadaan saya dalam menghadapi masalah kompleks pacaran anak-anak SMP sekarang, karena pada posisinya Bapak laki-laki dan saya wanita, jadi saling istilahnya
oh begini loh Bu, oh begini. Oh ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini pencerahan bagi saya dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita. Terima kasih Pak Ican. Terima kasih. Mm-mm.